Halo Sobat Pojok Nip, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait materi antibiotik yang merupakan salah satu materi yang kemungkinan akan keluar dalam ujian seleksi kompetensi bidang untuk peminatan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Ayo kita simak bersama materinya. Sebelumnya saya mau mendisklaimer dulu bahwa materi yang saya sampaikan ini, jika ada informasi yang mungkin kurang tepat atau yang belum lengkap, saya sangat berharap kepada Sobat Pojok Nip sekalian, bagi sejawat sekalian untuk bisa memberikan koreksi berupa kritikan, masukan yang membangun di kolom komentar di channel YouTube Purap Official. Saya mohon izin untuk share screen. Nah, ini merupakan penggolongan antibiotik ya. Jadi antibiotik sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Saya yakin dan percaya rekan-rekan saya yang pada kesempatan ini menyaksikan atau menyimak materi terkait antibiotik pada video ini pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah-istilah ini. Yang pertama, golongan beta-laktam, yang kedua golongan aminoglikosida, yang ketiga golongan kloramfenikol, yang keempat golongan tetrasiklin, yang kelima golongan makrolida, berikutnya rifampicin, polipeptida, polien, dan antibiotik lain ya. Ini adalah beberapa golongan yang perlu kita ketahui bersama. Oke, selanjutnya penjelasan terkait golongan beta-laktam ya. Jadi untuk golongan beta-laktam sendiri dia dibagi menjadi dua ya. Ada beta-laktam yang masuk di dalamnya adalah obat golongan penisilin seperti amoxicillin, ampicillin ya, dan lain sebagainya. Kemudian golongan beta-laktam 2 atau yang kita kenal dengan istilah cefalosporin seperti cefalexin, cefadroxil ya, ceftriaxone ya, cefotaxin. Nah, ini merupakan obat antibiotik beta-laktam cefalosporin ya, beta-laktam 2 ya. Kita lanjut. Nah, berikut adalah obat golongan aminoglikosida. Contohnya seperti apa? Neomycin, spektinomycin, streptomycin ya, kanamycin, gentamisin. Jadi aminoglikosida ini pada umumnya berakhir dengan kata misin ya. Jadi kalau mau ingat atau mau menghafal gampang sekali ya, aminoglikosida. Biasanya obat-obat ini diakhiri dengan kata misin, gentamisin, paromomisin ya, atau bromisin yang biasa ada di tetes mata ya. Kemudian spektinomycin ya, ini jarang kita dengar. Kemudian ini yang sering kita dengar adalah streptomycin ya, gentamisin, neomycin, kanamycin, amikacin ya tentunya. Nah, ini merupakan obat yang masuk dalam golongan aminoglikosida ya. Ini berbeda sendiri ya, amikacin ini dia akhirnya bukan misin tapi sin ya. Nah, jadi kalau aminoglikosida itu kita tandain ya akhirnya sin atau misin ya. Cara untuk mudah mengingatnya ya. Kemudian golongan kloramfenikol ada di antaranya kloramfenikol dan tiamfenikol ya. Kemudian golongan tetrasiklin seperti klor tetrasiklin, rolit tetrasiklin, demetiklor tetrasiklin, doksisiklin, dan demeklosilin ya. Yang mungkin sering kita dengar adalah klotetrasiklin dan doksisiklin ya. Doksisiklin ini biasanya digunakan sebagai terapi untuk anti malaria juga ya, dan juga bisa digunakan untuk pasien-pasien kebidanan ya, doksisiklin. Nah, berikutnya golongan makrolida ya. Kalau tadi kita belajar tentang golongan aminoglikosida yang akhirnya misin atau sin ya. Sekarang kita akan pelajari bersama tentang obat golongan makrolida ya, antibiotik golongan makrolida. Ini juga mirip ya, akhirnya tuh misin juga. Seperti eritromisin ya, asitromisin, claritromisin, oleandomisin ya, roxitromisin. Nah, ini merupakan obat-obat makrolida. Nah, seperti apa cara kerjanya, kenapa obat tersebut dibedakan dalam golongan yang berbeda, nanti kita akan lihat ya di penjelasan berikutnya. Berikutnya ini golongan rifampicin ya. Nah, ini untuk rifampicin sendiri itu dia ada rifamicin dan rifampicin ya. Nah, kemudian golongan polipeptida ada polimixin A, polimixin B, dan bacitracin. Ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi yang tadi saya sebutkan dari awal itu adalah golongan beserta contohnya. Jadi sekiranya kalau contohnya mungkin kurang lengkap atau mungkin ada yang keliru, saya mohon untuk diberikan masukan ataupun kritikan dengan cara mengetik pada kolom komentar yang ada pada channel YouTube Purap Official. Oke?
Kemudian golongan polien, misalnya nistatin, amphoterisin B ya, ini masuk dalam satu golongan yakni golongan polien. Nah, penggolongan berdasarkan mekanisme kerja ini menarik teman-teman ya. Jadi tadi di depan mungkin ada sedikit narasi penggolongan berdasarkan sifat kimianya ya. Nah, di sini berdasarkan mekanisme kerja. Nah, itu antibiotik dibagi menjadi maaf, antibiotik yang bekerja terhadap dinding sel membran luar bakteri, yang bekerja terhadap dinding sel membran sebelah dalam bakteri, yang bekerja terhadap sitoplasma bakteri, dan bekerja terhadap inti sel bakteri. Jadi ini ada kurang lebih 4 ya teman-teman ya. Jadi dia bekerja pada dinding sel bagian luar, bagian dalam, terhadap sitoplasma, dan juga inti sel. Jadi ini merupakan, kalau kita pelajari ya bagian dari sel, termasuk dalam hal ini sel bakteri pasti memiliki dinding sel ya, atau membran sel. Dinding sel yang tersusun atas membran sel ya. Di dalamnya ada sitoplasma, kemudian di dalamnya itu di intinya terdapat inti sel ya. Inti sel. Oke, kita lihat bekerja dengan cara menghabisi sintesis peptidoglikan ya. Ini kalau misalnya antibiotik yang bekerja pada dinding sel bagian luar ya. Jadi dia menginhibisi atau menghambat ya pembentukan atau sintesis peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel baru terganggu yang mengakibatkan dinding sel bakteri menjadi rapuh dan akan terjadi lisis ya atau pengeluaran cairan sel bakteri sehingga bakterinya akan rusak ya. Nah, antibiotik yang bekerja dengan menghancurkan dinding sel membran luar bakteri, contohnya adalah penisilin dan derivatnya seperti benzilpensilin, amoksisilin, kloxasilin, ya, sulfamisilin. Nah, ini adalah antibiotik yang bekerja pada dinding sel bagian luar. Oke, dia menghancurkan atau melisis, ya. Kemudian yang kedua, bekerja terhadap dinding sel membran bagian dalam bakteri ya. Nah, ini cara kerjanya, sel akan mengalami kehilangan senyawa intraseluler ya. Contohnya polimiksin, golongan polien ya, seperti nistatin dan amphoterisin. Jadi antibiotik yang bekerja pada dinding sel bagian dalam itu contohnya ini ya, polimiksin, nistatin, amphoterisin atau obat golongan polien. Kemudian setelah kita mempelajari antibiotik yang bekerja pada dinding sel bagian luar, tadi seperti kalau bagian luar masih ingat teman-teman antibiotik yang bekerja? Ya, tepat sekali. Golongan penisilin dan derivatnya ya. Kemudian antibiotik yang bekerja pada dinding sel bagian dalam, tepat sekali golongan polien ya. Streptomycin, amphoterisin ya tadi ya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari terkait antibiotik yang bekerja terhadap sitoplasma bakteri ya. Nah, dia mempengaruhi fungsi ribosom bakteri dengan cara menginhibisi sintesis protein pada sitoplasma. Kita ketahui bersama sitoplasma dari sebuah sel, dalam hal ini sel bakteri itu tersusun dari protein, sehingga ketika proses sintesis atau pembentukan protein terhambat, maka akan mengakibatkan protein yang dibutuhkan tersebut hilang ataupun berkurang, sehingga bakteri tersebut tidak bisa hidup gitu ya, karena kan dia membutuhkan protein juga ya. Jadi lama-kelamaan bakteri tersebut akan mati. Nah, contoh obat yang bekerja dengan cara menghambat sintesis protein pada sitoplasma bakteri adalah senyawa bakteriostatik ya, bakteriostatik. Nah, nanti ada istilah bakteriostatik dan bakterosit ya. Kalau bakteriostatik, antibiotik tersebut tidak mematikan bakteri ya, tapi melemahkan. Nah, di sini kan ada kata kunci nih teman-temannya di pengertian dari antibiotik yang bekerja pada sitoplasma bakteri bahwa dia bekerja secara reversibel ya. Berarti bisa kembali ya, bisa terjadi kembali. Kalau irreversibel kan tidak bisa diperbaiki. Kalau reversibel di sini bisa kembali, sehingga dia punya sifat bakteriostatik teman-teman ya. Nah, seperti tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, lincomycin, dan clindamycin. Oke, tepat sekali teman-teman ya. Harus bisa membedakan antibiotik golongan makrolida dan aminoglikosida. Oke, nanti saya review lagi ya. Oke, kita lanjut. Bekerja terhadap inti sel. Nah, ini mekanisme kerja yang keempat ya. Tadi pertama apa? Bekerja pada dinding sel bagian luar. Itu contohnya tadi penisilin dan derivatnya. Bekerja pada dinding sel bagian dalam, golongan polien ya, nistatin atau amphoterisin ya tadi ya. Kemudian yang baru saja kita bahas tadi,
bekerja pada sitoplasmanya ya. Pada sitoplasmanya seperti tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, dan clindamycin ya. Nah, sekarang nih, antibiotik yang bekerja terhadap inti selnya ya, dengan cara mengganggu metabolisme asam nukleat ya. Jadi kalau inti sel itu kan banyak tersusun atas asam nukleat ya, dan menginhibisi enzim RNA polimerase deponder DNA. Jadi memang di dalam inti sel itu kan ada RNA ya, RNA yang memang akan mengkoding DNA ya. Jadi untuk RNA, enzim RNA polimerase ini dirusak ya metabolismenya atau diganggu metabolismenya oleh obat yang bekerja pada inti sel ini ya. Salah satu contoh obatnya adalah rifamycin. Oke? Nah, ini penggolongan antibiotik berdasarkan manfaat dan sasaran kerja. Oke? Yang pertama, antibiotik yang bekerja terhadap bakteri gram positif ya. Di sini diistilahkan dengan narrow spectrum atau spektrum sempit, tepat sekali teman-teman ya. Contohnya itu obat golongan pensilin 5, golongan makrolida, lincomycin, vancomycin, dan bacitracin. Kalau bekerja terhadap bakteri gram negatif atau narrow spectrum, antibiotik yang bekerja seperti ini nanti contohnya akan kita bahas di belakang. Nah, ini kan yang pertama ya, yang narrow spectrum untuk positif gram, narrow spectrum untuk gram negatif. Nah, ini antibiotik yang bekerja terhadap bakteri gram positif dan negatif atau yang dikenal dengan istilah broad spectrum ya. Ini mungkin teman-teman saya mau tekankan di sini bahwa mungkin saja di soal keluar nih, di bawah ini merupakan antibiotik yang bekerja dengan cara apa ya, spesifik menghambat bakteri gram positif adalah ini makrolida ya teman-teman, makrolida, vancomycin, lincomycin, dan penicillin ya, penicillin V ini. Nah, ini kemarin sih kalau saya dengar dari FR teman itu vancomycin itu obat yang bekerja pada bakteri gram apa gitu ya. Jawabannya apa teman-teman? Tepat sekali ya, gram positif. Oke. Nah, kita balik lagi ke antibiotik broad spectrum, contohnya ini ampicillin, amoxicillin, carbenicilin, cephalosporin, tetrasiklin, dan kloramfenikol ya. Nah, muncul pertanyaan, Bang Markus, mana yang lebih baik antibiotik golongan yang narrow spectrum atau broad spectrum? Jawabnya tergantung ya. Tergantung hasil dari pemeriksaan kultur. Kultur dari pasien tersebut ya. Jadi dilihat lagi hasil pemeriksaan kultur, sensitivitas antibiotik terhadap bakteri yang diambil pada saat kulturisasi itu seperti apa ya. Nah, bisa saja antibiotik yang digunakan itu antibiotik yang awalnya itu broad spectrum dulu. Kemudian setelah keluar dan memang terbukti bahwa ada antibiotik yang narrow spectrum bisa punya efek untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan secara klinis pasien membaik, maka bisa saja obat golongan antibiotik tersebut diganti dengan yang spektrumnya lebih sempit. Nah, ada juga dalam kasus tertentu karena memang hasil kulturnya belum keluar, biasa langsung ditembak dengan antibiotik yang broad spectrum ya. Nah, makanya tidak salah kalau antibiotik seperti ampicillin, amoxicillin, golongan cephalosporin ya seperti ceftriaxone, cefotaxime gitu ya, cefepime itu sering sekali digunakan ya teman-teman ya dalam terapi pasien di awal gitu ya sebagai terapi empiris. Nah, ini tetrasiklin, kloramfenikol ini juga merupakan antibiotik golongan broad spectrum. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh toksisitas ya atau dampak negatif dari antibiotik ya. Kalau toksikan artinya racun ya teman-teman ya. Jadi antibiotik yang sejatinya adalah zat kimia ya, yang punya efek terapi juga punya efek toksik jika dikonsumsi dalam kondisi yang berlebihan atau dikonsumsi oleh orang yang secara klinis mengalami gangguan organ ataupun jaringan, maka itu akan mengakibatkan peningkatan risiko toksisitasnya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya, dia toksik bisa saja pada ginjal, darah, saraf, saluran cerna, hati, kulit, otot dan tulang, kardiovaskuler, dan bisa berpengaruh juga pada gigi ya teman-teman ya. Nanti di belakang kita akan lihat contohnya. Nah, di sini toksisitas antibiotik terhadap ginjal, ini teman-teman perlu ketahui ya, bisa saja ini nanti akan keluar di soal ujian SKB, CPNS, entah itu TTK atau apoteker. Yang pertama, penurunan glomerulus, yaitu pemberian antibiotik golongan aminoglikosida ya, seperti polymyxin, amphotericin ya, dan juga dari golongan cephalosporin. Nah, itu dia punya efek terhadap ginjal ya, berakibat mengganggu atau mengakibatkan penurunan glomerulus ya. Nah,
Glomerulus kan kalau di ginjal kan fungsinya untuk menyaring darah ya teman-teman ya. Kemudian menimbulkan oksidasi tubulus serta gangguan elektrolit yaitu pemberian karbenesilin, tetrasiklin dan amfoterisin. Kemudian nefritis pada ginjal karena pemberian derivat penisilin. Jadi ini adalah kondisi-kondisi toksisitas yang diakibatkan oleh antibiotik terhadap ginjal ya. Ini kita harus ingat betul bahwa pemberian cefalosporin itu, misalnya ceftriaxone ya, itu memang hati-hati ya, hati-hati terhadap pasien yang memang memiliki gangguan ginjal ya. Mungkin laju filtrasi glomerulusnya atau EGFR-nya itu sudah tidak sesuai dengan standar normalnya, maka itu harus ada penyesuaian atau adjust dose ya teman-teman ya. Ini teman-teman perlu ketahui. Nah, antibiotik yang toksisitas terhadap darah ini seperti berikut ya teman-teman. Ini ada efek anemia aplastis karena pemberian kloramfenikol dan amfoterisin ya. Kita perlu ketahui bahwa efek seperti ini memang tidak terjadi pada semua pasien, ini sifatnya sangat subjektif ya teman-teman ya. Tapi perlu kita ketahui untuk bisa kita antisipasi jika terjadi kondisi seperti ini ya. Nah, kemudian anemia hemolitik karena pemberian kloramfenikol, penisilin, dan cefalosporin. Neutropenia, peningkatan jumlah neutrofil dalam pembuluh darah ya teman-teman ya. Nah, karena pemberian kloramfenikol dan rifamycin ya. Jadi kita lihat bahwa di sini kloramfenikol ya, ini berulang 3 kali ya. Dia punya efek samping atau efek negatif yang perlu kita perhatikan ya teman-teman ya. Ini ada anemia plastis, anemia hemolitik, dan neutropenia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini toksisitas antibiotik pada saraf ya. Ini bisa terjadi gangguan pendengaran karena pemberian antibiotik golongan aminoglikosida dan vancomycin ya. Jadi kalau pemberian vancomycin itu emang harus hati-hati teman-teman ya. Karena obat antibiotik ini bisa mengakibatkan terjadi gangguan pendengaran ya. Jadi bisa aja tuh seseorang mengalami kondisi apa ya? Bukan mendekati tuli ya. Jadi memang dia tidak bisa mendengar suara senormal pasien yang dalam kondisi yang baik atau yang sehat ya. Nah, itu mungkin saja bisa kita curigai kalau misalnya digunakan vancomycin, efek itu mungkin saja timbul karena pemberian vancomycin ya, efek samping dari vancomycin. Kemudian toksik pada sistem saraf pusat dan perifer karena pemberian tetrasiklin, penisilin, dan polymyxin ya. Balik lagi ini untuk diketahui. Nanti nih teman-teman perlu juga nih cari obat TBC yang efek sampingnya itu ke telinga teman-teman. Ya, ada yang tahu efek samping obat TBC yang mempengaruhi telinga? Boleh bantu saya? Ada yang pernah dengar obat TB yang digunakan dengan rute injeksi? Ada yang bisa bantu saya, teman-teman? Ya, obat streptomycin ya, teman-teman ya. Jadi streptomycin itu mempunyai efek samping ke ototoksik ya, jadi mempengaruhi pendengaran dan juga nefrotoksik ke ginjal ya. Itu obat streptomycin, obat antibiotik yang sering sekali digunakan untuk terapi pasien TB ya. Pasien TB yang mungkin putus obat atau yang gagal terapi ya, karena itu mungkin juga digunakan dalam terapi TB untuk kategori 2 ya teman-teman ya. Streptomycin injeksi. Oke. Nah, itu punya efek samping ke ototoksik yang mempengaruhi pendengaran ya teman-teman ya. Itu teman-teman harus ketahui. Nah, toksisitas antibiotik terhadap saluran pencernaan. Gangguan saluran cerna dan membunuh semua bakteri usus akan terjadi apabila pemberian enterocolistin, ini jarang kita dengar ya, antibiotik broad spectrum dan clindamycin. Jadi memang antibiotik yang bersifat broad spectrum atau spektrum luas seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, itu harus hati-hati pemberiannya ya. Ya, boleh atau enggak nih Bang Markus diberikan pada pasien yang mengalami gangguan pencernaan? Jawabannya boleh ya. Tetapi harus sesuai dengan dosis yang tepat dan lama pemberian yang tepat ya. Jadi jangan sampai obat tersebut dosisnya udah kegedean, lama pemberiannya tuh kelamaan, jadinya flora normal di usus bisa mati ya. Jadi ya pemberian antibiotik yang awalnya tujuannya itu untuk membunuh bakteri yang bersifat negatif, justru bakteri-bakteri positif yang kita butuhkan, yang tubuh butuhkan berupa flora normal mati ya. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Oke, kita lanjut. Toksisitas antibiotik pada hati ya. Kita ketahui bahwa sebagian besar obat itu di metabolisme di hati ya.
kemudian bisa dibersihkan atau dikeluarkan melalui urin, tentunya melalui proses filtrasi dan ini ekskresi ya di ginjal ya. Nah, di sini pemberian oksasilin dan tetrasiklin akan menimbulkan kerusakan pada hati apabila diberikan dosis tinggi. Jadi di sini mungkin oksasilin ini kurang familiar ya, tapi tetrasiklin teman-teman harus ingat, tetrasiklin ini selain dia punya pengaruh efek samping ke dekolorisasi email gigi ya. Jadi perubahan warna pada gigi itu bisa disebabkan oleh tetrasiklin. Nah, ternyata tetra ini juga punya sumbangsi atau punya risiko menimbulkan kerusakan hati ya jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya untuk menyimak materi ini sampai selesai. Nah ini toksisitas antibiotik pada kulit. Nah ini hipersensitivitas dari semua antibiotik dan tetrasiklin akan menimbulkan kelainan pada kulit ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kelainan pada kulit ini sebenarnya tidak hanya ditimbulkan oleh tetra aja teman ya. Saya mau bagi juga nih informasi terkait antibiotik yang punya masalah atau punya efek terhadap kulit ya teman-teman ya. Biar teman-teman ketahui. Tunggu. Jadi ada juga antibiotik yang ketika dikonsumsi menimbulkan sensasi seperti terbakar teman-teman ya. Tunggu, saya minta waktunya sebentar. Karena nah ini nih. Efek samping konsumsi antibiotik dari sensitif terhadap matahari hingga infeksi jamur. Nah, di sini dikatakan bahwa ada beberapa antibiotik yang bersifat fotosensitizer ya, sehingga mempengaruhi reaksi kulit, bereaksi terhadap sinar ultraviolet ya. Jadi antibiotik seperti ini memang harus hati-hati dikonsumsi ya. Nah, tunggu sebentar teman-teman, saya minta waktunya sebentar. Kalau tidak salah Cipro, tapi saya lagi mau cari dulu nih referensi yang tepat, biar informasi yang saya sampaikan akurat ya. Cipro, saya cari dulu di literatur. Cipro. Nah, di sini dikatakan bahwa ciprofloxacin itu pemberian ciprofloxacin dapat mengakibatkan efek samping antara lain seperti sakit kepala, mata dan kulit berwarna kuning ya teman-teman ya, mata dan kulit berwarna kuning, sakit ma, kemudian bisa juga mengakibatkan munculnya ruam pada kulit ya teman-teman. Ini pemberian dari ciprofloxacin. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Mohon maaf atas sedikit kendala tadi. Nah ini, toksisitas antibiotik pada otot dan tulang. Pemberian penisilin, cephalosporin, dan tetrasiklin akan menimbulkan penghambatan perkembangan tulang dan pewarnaan gigi yang permanen pada anak-anak di bawah umur 8 tahun. Itu mengapa untuk pemberian tetrasiklin, teman-teman ya, obat golongan penisilin itu harus hati-hati sekali ya pada anak di usia di bawah 8 tahun karena akan mempengaruhi pertumbuhan tulang dan juga mempengaruhi pewarnaan pada giginya ya teman-teman ya. Jadi pada anak-anak yang di bawah 8 tahun ketika dia sering mengkonsumsi tetra akan terjadi perubahan warna pada gigi bagian luarnya dan itu bersifat permanen ya teman-teman ya. Nah, toksitas antibiotik pada kardiovaskular ini pemberian karbamazepin akan menyebabkan terjadinya kelebihan natrium ya teman ya. Kalau misalnya retensi natrium biasanya apa ya, cairan juga susah dikeluarkan ya teman-teman ya, karena natrium kan sifatnya mengikat air ya. Jadi bisa terjadi udem tuh kalau misalnya antibiotik karbamazepin ini diberikan dalam jumlah yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama sehingga efek ini kemungkinan bisa saja terjadi ya. Oke, toksitas antibiotik terhadap gigi. Nah, di sini ditekankan lagi secara spesifik ya. Tadi di depan mungkin sudah dikatakan. Nah, di sini dikatakan bahwa pemberian tetrasiklin pada anak-anak di bawah umur 8 tahun dapat menimbulkan pewarnaan pada gigi ya. Nah,
Ini teman-teman harus ingat ya, karena memang ini sering sekali keluar di soal ujian kompetensi, bahkan mungkin saja nanti akan keluar di soal kompetensi bidang ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga harus tahu ya, obat antibiotik yang menyebabkan Gray syndrome ya, Gray baby syndrome ya. Nanti kita akan bahas di belakang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti masih cukup waktu ya untuk kita bahas bersama terkait efek antibiotik mana yang menyebabkan kondisi Gray syndrome ya pada bayi. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian antibiotik. Nah sebelum kita bahas tentang hal itu ya, kita lihat dulu nih apa saja sih yang perlu kita perhatikan pada pemberian antibiotik ya. Antibiotik harus dapat mencapai kadar tertentu pada suatu daerah infeksi. Hasil pengujian antibiotik secara in vitro tidak sama dengan in vivo ya teman-teman ya. Jadi in vitro itu biasanya apa ya? Dia tidak menggunakan apa ya? Kondisi yang menyerupai tubuh kita gitu ya. Jadi kalau in vivo sih dia lebih kepada pengujian yang kondisinya itu dibuat semirip mungkin dengan kondisi obat tersebut di dalam tubuh gitu ya. Tapi dia menggunakan alat gitu ya, alat yang mewakili tubuh kita. Oke, di sini hasil pengujian antibiotik secara in vitro dan in vivo itu memang tidak sama ya, itu harus diperhatikan. Kemudian hati-hati penggunaan antibiotik pada ibu hamil. Nah, ini penting nih. Ibu hamil trimester pertama apalagi itu harus diperhatikan penggunaan antibiotiknya. Karena antibiotik ketika diberikan pada ibu hamil trimester pertama itu akibatnya sangat berbahaya ya, berdampak negatif pada ibu dan juga bayi nih ya. Kita harus lebih aware, lebih memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil yang mungkin akan mengkonsumsi antibiotik. Oke. Nah, ini antibiotik ini diperbolehkan pada trimester pertama. Nah, ini saya mau lebih tekankan ke antibiotik penisilin dan cefalosporin beserta derivatnya. Nah, kalau teman-teman coba buka ya, obat cefadroxil atau amoxicillin, coba cek di Medscape atau Lexicom. Kalau teman-teman klik di pregnancy ya, informasi tentang pregnansinya, itu antibiotik tersebut masuk ke dalam golongan kategori B ya teman-teman ya. Masuk dalam kategori B. Nah, ini saya coba tunjukkan teman-teman. Maaf ya, tunggu sebentar. Nah, ini ya. Di mana kamera nih? Mana nggak jelas ya. Jadi, nah itu ya B ya teman-teman ya. Nah itu, cefadroxil B ya. Saya mohon izin untuk membacakan. Ini cefadroxil kategori pada ibu hamil, kategori B yang artinya mungkin bisa diterima ya, mungkin bisa diterima karena studi pada hewan dan tidak beresiko, tetapi pada manusia itu memang risikonya itu minim ya. Minoris and human study don't and so no risk. Jadi emang risiko pada hewan itu memang tidak ada, hewan uji tidak ada. Kalau risiko pada ibunya atau misalnya risiko pada pengujian pada manusianya juga itu tidak ditunjukkan gitu ya. Jadi tidak ada risiko yang fatal gitu, tidak ada risiko yang bersifat fatal. Jadi saya masuk kategori B yaitu antibiotik cefalosporin pada ibu hamil trimester pertama. Oke, kita lihat ya, misalnya contoh kedua, amoxicillin ya teman-teman ya, amoxicillin. Nah, amoxicillin ini dia untuk kategori pregnancy-nya, dia di sini dikatakan available that from published epidemiology ya, study and pharmacovigilance, as report of several disease with amoxicillin use have not stable drug associated risk of minor breed defect. Jadi di sini dia katakan bahwa untuk pemberian obat amoxicillin ini pada ibu hamil trimester pertama untuk efek sampingnya atau kasus efek sampingnya itu sejauh ini tidak ada kasus atau risiko yang besar ya terhadap risiko dari amoxicillin terhadap ibu dan juga bayinya gitu. Jadi memang untuk amoxicillin pada ibu hamil ini masih direkomendasikan ya. Ini tunggu sebentar.
Mohon waktunya sebentar. Maaf teman-teman, kita ke distrak sedikit nih ya. Oke, sabar. Oke, baik. Nah, itu tadi ya penjelasan terkait obat golongan penisilin, misalnya amoxicillin ya, bahwa dari referensi misalnya kita gunakan Medscape dikatakan bahwa dari studi epidemiologi yang diterbitkan dan dilaporkan pada kasus pharmacovigilance ya, kasus dalam hal ini apa ya, pengujian efek samping obat setelah dipasarkan selama berapa dekade, berapa tahun dengan penggunaan amoxicillin belum mendapatkan atau menetapkan risiko terkait obat ini terhadap kondisi bayi lahir cacat utama dan keguguran atau hasil yang buruk pada ibu hamil dan juga janinnya. Jadi ini untuk secara referensi penisilin sama cephalosporin pada ibu hamil trimester pertama aman ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk golongan makrolida seperti meritromycin, kalitromisin, azitromisin dan roxithromycin ya, saya mohon izin untuk mengeceknya. Di sini saya mungkin mengecek ke apa ya? Kategori kehamilan buat azitromisin aja yang sering kita gunakan ya teman-teman ya. Karena mungkin di soal pun akan keluar obat-obat yang memang familiar ya. Ini ada beberapa contoh mungkin antibiotik yang baru kita dengar, ini lebih banyak digunakan di luar Indonesia. Kita lihat azitromisin seperti apa informasinya. Saya mohon maaf, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Saya lihat dulu infonya seperti apa. Oke teman-teman. Sip, aduh maaf. Hapus lagi nih teman-teman, maaf ya. Oke. Nah, di sini dikatakan untuk info terkait azitromisin ya, azitromisin pada ibu hamil, data yang tersedia tentang penggunaan pada wanita hamil belum mengidentifikasi risiko terkait obat untuk cacat lahir utama, keguguran atau hasil ibu atau janin yang merugikan. Jadi ini informasinya persis seperti obat amoxicillin tadi ya. Nah, di sini bisa dibuktikan bahwa obat azitromisin ini masih aman untuk diberikan kepada ibu hamil. Oke teman-teman, nah, tadi kita udah pelajari bersama ya terkait obat-obat yang aman untuk digunakan bagi ibu hamil trimester pertama tentunya ya. Nah, kenapa trimester pertama Bang Markus bukan trimester kedua dan trimester ketiga ya? Nah, jawabannya jelas ya. Karena pada trimester pertama ini merupakan waktu ya, golden period ya. Jadi waktu penting, waktu emas di mana bayi itu sedang bertumbuh dan berkembang ya, masih di tahap awal ya pembentukan panca inderanya. Jadi terbentuk mata di situ gitu ya, terbentuk mulut, telinga, kaki di situ ya. Jadi ini sangat diperhatikan dengan baik sehingga tidak ada efek yang merugikan dari pemberian antibiotik. Jadi harus pandai-pandai juga memberi antibiotik ya teman-teman ya. Nah, di sini antibiotik yang tidak diperbolehkan pada trimester pertama kehamilan, misalnya golongan amidoglikosida ya, seperti streptomycin, kanamisin, spektinomisin, amikasin, dan tobromisin ya. Nah, ini kan tadi golongan makrolida lebih ini ya disarankan gitu ya. Tapi golongan aminoglikosida ya, contohnya streptomycin ya, ini memang dikontraindikasikan teman-teman. Ini contohnya kayak streptomycin ini sering sekali keluar. Seorang ibu hamil ya, ibu hamil yang juga mengalami sakit TBC. Kemudian dia harus mendapatkan pengobatan kategori 2 karena dia sempat mengalami putus obat sebelumnya gitu ya. Nah, obat antibiotik apa yang kontraindikasi terhadap kondisi hamil ibu ini? Dia hamil trimester pertama. A. Amoxicillin, B. Cefadroxil, C. Cefixime, atau D. Streptomycin misalnya. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah streptomycin teman-teman ya. Nah, bisa juga tuh mungkin keluar A. Rifampicin, B. Pyrazinamide, C. Streptomycin. Nah, kalau mau dilihat sih lebih besar dampak negatif streptomisinnya teman-teman ya. Jadi pada ibu hamil itu memang streptomycin itu
sering sekali keluar di soal ya. Nah, selain itu obat-obat yang dikontraindikasikan terhadap ibu hamil selain streptomycin itu seperti neomycin, kanamycin ya, tobramycin, amikacin ya. Amikacin ini sering sekali digunakan di ruang rawat inap ataupun di ruang intensive care unit ya, ICU ya. Ini amikacin nih. Oke, kita lanjut ke golongan rifampicin seperti rifamycin ya. Jadi obat antibiotik rifampicin pun itu dikontraindikasikan pada ibu hamil trimester pertama. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, antibiotik yang harus dihindari pada masa akhir kehamilan. Nah, tadi itu di trimester pertama teman-teman. Ini di masa akhir kehamilan masih aminoglikosida ya. Aminoglikosida masih dikontraindikasikan pada masa akhir kehamilan. Kemudian obat golongan chloramphenicol. Ini menarik nih ya, akan menjawab pertanyaan saya di depan tadi. Obat apa yang menyebabkan Gray baby syndrome gitu ya, sindrom Gray gitu ya. Nah, kita lihat nih nanti jawabannya ya. Nah, antibiotik yang tidak boleh diberikan pada masa akhir kehamilan selain yang tadi ya, ada golongan tetrasiklin dan derivatnya dan novobiosin ya. Nah, di sini nih resiko penggunaan antibiotik pada bayi prematur dan bayi baru lahir ya. Ini menimbulkan fiksasi pada bakal gigi, tonsil gigi, dan tulang karena pemberian tetrasiklin. Nah, jadi pemberian tetrasiklin itu tidak hanya berpengaruh pada gigi, tapi juga pada tulang ya teman-teman ya. Nah, ini menyebabkan sindrom kelabu dan kolap peredaran darah karena pemberian chloramphenicol. Tercapai ya teman-teman ya. Jadi sindrom kelabu atau Gray syndrome ya, itu akibat dari pemberian chloramphenicol ya. Kemudian menimbulkan gangguan pada hati seperti penyakit kuning atau ikterus karena pemberian rifampicin. Kita ingat baik bahwa obat-obat TBC ya, obat-obat TB itu adalah obat-obat yang memang sebagian besar obatnya itu ketika dikonsumsi dan mengalami proses farmakokinetik, obat tersebut lebih banyak di metabolisme di hati ya teman-teman. Itu mengapa obat-obat TBC atau OAT, obat antituberkulosis seperti rifampicin ini punya gangguan juga, risiko gangguan pada hati. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Nah ini risiko penggunaan antibiotik pada usia senja, ini meningkatnya kadar antibiotik dalam serum darah yang akan meningkatkan toksisitas sehingga perlu dilakukan adaptasi posologi seperti memperpanjang interval pemberian dan harus dilakukan monitoring kadar obat dalam tubuh pasien. Kita ketahui bersama bahwa untuk pasien geriatri itu kemampuan metabolisme obatnya itu tidak sebaik pada orang yang usia muda ya teman-teman ya. Jadi emang pemberian obatnya itu juga harus diatur dengan baik ya, jangan sampai kadar obat dalam serum darah pasien itu meningkat ya. Jadi memang harus diperhatikan dengan baik gitu ya, sehingga resiko efek samping ataupun toksikasi itu memang bisa diminimalisir pada pasien geriatri. Nah, ini rute pemberian antibiotik ya. Antibiotik yang hanya diberikan secara oral atau topikal, antibiotik yang hanya diberikan secara parenteral, ya parenteralnya kan bisa menggunakan rute IV, IM ya. Nah, kemudian antibiotik yang diberikan secara oral dan parenteral, ini kita harus tahu juga nanti. Nah, di sini digunakan sebagai antibakteri, contohnya phenoxymethyl penicillin, cefalexin ini juga sering kita dengar, neomycin dan bacitracin. Bacitracin ini juga ya sering untuk kulit ya. Digunakan sebagai anti TBC, contohnya fiomycin, cycloserine ya. Kemudian digunakan sebagai antifungi, contohnya nystatin dan griselfulvin. Nah, ini biasanya untuk obat-obat sakit kulit, panu ya, karena jamur ya. Oke. Ini antibiotik yang diberikan secara parenteral, saya kira tidak perlu kita bahas lebih dalam. Ini secara oral dan parenteral. Nah, ini merupakan usaha untuk mengatasi kegagalan terapi antibiotik ya, memastikan kembali penyebab infeksi, apakah diagnosanya sudah benar ya. Ini juga sangat penting ya teman-temannya, jangan sampai diagnosanya obat antibiotik yang digunakan terapinya itu untuk terapi diagnosa B gitu ya. Jadi memang harus linear ya antara diagnosa dengan terapi pilihan yang kita akan tentukan untuk pasien. Kemudian ini menentukan kembali kepekaan suatu antibiotik secara in vitro dari mikroorganisme yang digunakan. Kemudian diperiksa kembali kadar antibiotik dalam darah ya. Jadi ada pemantauan kadar obat dalam darah ya, PKOD ya. Urin jaringan aktivitas terhadap mikroorganisme. Kalau seandainya terjadi inflamasi tersebut disebabkan oleh infeksi atau bukan. Jadi memang teman-teman ketika teman-teman nanti akan bekerja sebagai seorang PNS, ASN, apoteker ataupun TTK ya di sarana rumah sakit atau puskesmas, jadi
ketika antibiotik tersebut diberikan dalam kondisi pasien inflamasi, teman-teman harus peka ya, dan boleh bertanya, mengkonfirmasi info tersebut ke dokter ataupun ke perawat bahwa itu informasinya kenapa ya, itu karena alergi atau karena infeksi bakteri gitu ya, harus dipastikan lagi sebelum teman-teman memutuskan untuk menyerahkan antibiotik tersebut, oke? Kemudian harus juga memastikan kepatuhan pasien untuk ditingkatkan. Ini ada satu juga nih mungkin akan keluar di soal ya, bahwa pada pasien dengan terapi OAT, obat anti tuberkulosis, yang kita ketahui fase awalnya itu 2 bulan, fase lanjutannya itu 4 bulan, total 6 bulan ya, itu waktu minum obat yang sangat lama, dan saya yakin percaya bahwa tidak semua orang akan patuh, maka dia butuh yang namanya PMO ya, pemantau minum obat ya. Jadi pemantau minum obat ini atau pengawas minum obat ini perlu ada dalam setiap terapi pasien TBC ya. Jadi pemantau minum obat ini dari mana, Bang Markus? Bisa saja dari petugas kesehatan, lebih bagus lagi dari keluarga terdekat yang sudah dilatih oleh petugas kesehatan ya. Tugasnya apa? PMO ini tugasnya untuk yang pertama memastikan obat tersebut tersedia, itu yang pertama. Yang kedua, memastikan semua kebutuhan pasien yang akan dibutuhkan untuk minum obat ini tersedia. Misalnya, dia kalau misalnya mau minum obat TB misalnya kan, bagus diminum dalam kondisi perut kosong. Nah, dia harus pastikan bahwa kondisi perut kosong pasien ini memang benar gitu ya, dia harus minum setengah jam atau 1 jam sebelum, kemudian setelah setengah jam dia minum obat TBC-nya, dia harus makan, makanannya pun harus jelas gitu ya. Kenapa? Karena obat-obat TBC ini kan juga punya pengaruhnya ke gastrointestinal atau ke lambung. Jadi memang ketika kita memperhatikan obatnya, waktu minum obatnya, dan juga makanannya gitu ya, kita ingatkan biar dia nggak lupa, itu merupakan faktor yang sangat penting gitu ya, untuk menjamin sukses terapi yang dia sedang jalani. Oke? Mungkin itu saja informasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan mungkin saya pengen share sedikit ya tentang mungkin terkait materi antibiotik juga, tapi dari referensi yang lain, biar kita jadikan sebagai pembanding. Saya mohon untuk rekan-rekan menunggu sebentar. Hmm. Oke teman-teman, kita review lagi ya tentang antibiotik tadi ya. Yang pertama golongan penisilin ya. Dia itu digunakan untuk kondisi yang terkena infeksi bakteri seperti infeksi Streptococcus, meningitis, gonorea, faringitis, dan untuk pencegahan endokarditis ya. Antibiotik ini juga baik digunakan untuk penderita gangguan ginjal disertai dengan anjuran dan pengawasan dokter ya. Di sini dikatakan seperti itu ya. Kemudian penisilin tersedia dalam bentuk seperti kaplet, sirup kering, dan suntikan. Masing-masing bentuk obat dapat digunakan untuk kondisi yang berbeda. Jenis penisilin juga berbeda seperti amoxicillin, ampicillin, oxacillin, dan penisilin G ya. Nah, kemudian cephalosporin. Antibiotik jenis ini bisa digunakan untuk pengidap infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, sesuai dengan anjuran dan takaran yang diberikan. Cephalosporin memiliki efek samping seperti sakit kepala, nyeri pada bagian dada, bahkan shock. Cephalosporin memiliki banyak jenis seperti cefadroxil, cefuroxim, cefixim, cefotaxim, cefotiam, cefepim, dan ceftarolin ya. Perlu kita ketahui bahwa obat penisilin dan cephalosporin ini dia memiliki cincin beta-lactam. Jadi karena dia memiliki beta-lactam ini, obat ini juga punya risiko efek samping ya teman-teman ya. Nah, bisanya efek yang ditimbulkan itu salah satu contohnya seperti shock anafilaksis ya. Kemudian ini aminoglikosida adalah obat golongan antibiotik yang digunakan mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri aerob gram negatif ya. Aminoglikosida untuk bakteri aerob gram negatif. Jelas ya teman-teman ya. Antibiotik ini cukup efektif dalam pemberian melawan bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi
Kalau orang ngomong tentang Mycobacterium tuberculosis, bakteri gram negatif, itu kita harus ngeh bahwa ini golongan antibiotiknya aminoglikosida ya. Di sini contoh obatnya itu seperti paromisin ini atau bramisin, gentamicin, amikacin, kanamisin, neomycin ya. Nah, ini tetrasiklin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai sejumlah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, seperti infeksi pernafasan, infeksi pada alat kelamin, infeksi penular seksual, infeksi yang ditularkan dari hewan, infeksi kulit seperti jerawat ya. Ini merupakan obat tetrasiklin. Nah, tadi bisa bisa ingat ya teman-teman ya, aminoglikosida itu lebih spesifik ke bakteri aerob gram negatif ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lihat kembali, bakteri aerob itu adalah bakteri yang memang membutuhkan oksigen gitu ya untuk berkembang gitu ya. Nah, ini contohnya bromicin, gentamicin, amikacin ya, cincin ya akhirnya. Oke. Nah, di sini antibiotik makrolida. Antibiotik makrolida ini adalah antibiotik yang spesifik digunakan untuk mengobati penyakit seperti infeksi saluran nafas, kulit, bronkitis, cervitis, penyakit Lyme, pemphigus, dan sinusitis. Makrolida sendiri dalam bentuk banyak bentuk, ini tablet, sirup, kaplet, sering juga dalam bentuk suntik ya. Nah, obat ini memiliki berbagai macam bentuk seperti tablet. Nah, tadi sudah disampaikan. Kemudian jenis makrolida antara lain eritromisin, azitromisin, klaritromisin. Nah, ini yang tadi terlewatkan ya, antibiotik golongan quinolon ya. Golongan antibiotik ini memiliki bentuk tablet, kaplet, dan lain-lain ya, digunakan untuk mengobati infeksi mata, kulit, telinga, sinusitis, bronkitis, pneumonia. Jadi quinolon ini juga sering digunakan pada infeksi pernapasan dan juga lebih spesifik juga sering juga digunakan dalam infeksi menular seksual seperti gonore. Nah, quinolon ini harus dikonsumsi dengan anjuran dokter karena menimbulkan efek samping berupa gangguan pada sistem saraf pusat. Oke, Chloramphenicol ini ya merupakan antibiotik yang menghambat sintesis protein agar bakteri tidak berkembang biak. Nah, obat ini bisa digunakan untuk menyembuhkan demam tipes, paratifus, meningitis, dan infeksi pada mata dan telinga. Oke teman-teman, mungkin itu sekian dari saya. Semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan saya sangat berharap teman-teman untuk bisa berpartisipasi aktif di kolom komentar di channel YouTube Prof Official untuk menyampaikan kira-kira ada ide apa terkait konten materi yang ingin teman-teman pelajari yang kita akan bahas bersama. Oke, semoga teman-teman bisa lancar ujiannya dan bisa lulus sampai ke depannya bisa dilancarkan untuk mendapatkan NIP. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.